Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiduna Ocha, NIM 1903109 dari kelas 2B. Pada kesempatan ini, saya bersama teman-teman saya akan melakukan penata laksanaan fisioterapi pada post-op amputasi above knee. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Amputasi adalah pemotongan bagian tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan sakit atau penyakit dengan prosedur tertentu dan terakurat. Nah, sebelum melakukan operasi, ada beberapa hal atau beberapa yang dapat dilakukan, seperti active exercise training yang dapat dilakukan, yaitu dorsifleksi dan plantar fleksi. Lalu ada fleksi dan juga ekstensi knee yang dapat dilakukan aktif dan juga pasif. Nah, untuk frekuensinya yaitu 10 kali per sesi dengan 3 kali sesi dan 2 kali sehari. Nah, selain itu juga ada latihan anggota gerak atas. Bisa dilakukan dengan cara yaitu posisi tidur terlentang dan juga tangan lurus ke depan lalu dikepalkan. Selanjutnya ada transfer, yaitu dari posisi terlentang ke duduk atau duduk ke terlentang. Lalu ada melatih berdiri dengan 2 point menggunakan walker atau berdiri di samping bed. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat mengedukasi pasien mengenai kondisi pasca operasi, seperti adanya nyeri, lalu ada patho sensation, adanya odem, dan juga patho pain. Selain itu, kita juga bisa memberikan atau melatih pasien untuk breathing exercise. Lalu ada full sleep breathing. Lalu ada deep breathing, latihan batuk. Nah, hal-hal ini diberikan bertujuan untuk menghilangkan secret pasca operasi. Ini gerakan dorsifleksi aktif. Mbak, nanti kakinya gini sama gini ya, Mbak. Coba, Mbak. Ini terus begini. Oke, yang selanjutnya yaitu fleksi dan ekstensi ini. Masih ya, Mbak ya. Coba Mbak lakukan. Selanjutnya yaitu latihan berpindah tempat, dari duduk ke berdiri, lalu berdiri duduk. Nafas, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, keluarkan. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, buang. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, buang. Instruksikan pasien untuk menarik nafas dalam, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Instruksikan pasien untuk tarik nafas dalam mungkin, kemudian buang melalui mulut dengan mulut menyunyu. Tarik nafas, buang, kemudian batuk secara spontan. Tarik nafas,
Nah, setelah operasi, hal yang harus kita perhatikan adalah positioning. Nah, untuk tandem atau area yang nyeri, pastikan sejajar dengan anggota gerak yang lain. Jangan sampai hip fleksi ataupun hip abduksi. Kemudian untuk mencegah ulkus dekubitus, posisi pasien diubah tiap 2 jam sekali. Kemudian latihan H+1 yang bisa kita lakukan yaitu active exercise anggota gerak yang sehat. Nah, dosisnya itu sama seperti waktu preoperasi, yaitu 10 kali per sesi, dilakukan 3 kali sesi dan 2 kali sehari. Kemudian yang kedua itu area operasi dilakukan latihan isometrik. Nah, ini bertujuan untuk memperlancar aliran darah yang telah diamputasi. Nah, kemudian ada latihan transfer. Nah, ini bisa kita lakukan dari duduk ke berdiri atau berdiri ke duduk, terus juga ada latihan keseimbangan dengan berdiri satu kaki. Yang pertama latihan active exercise training, yaitu melatih active exercise training dengan 10 kali tiap sesi. 3 kali sesi latihan dilakukan 2 kali sehari. Seperti ini. Gerakan. Untuk area yang dioperasi, kita bisa beri latihan isometrik pada otot quadriceps dan hamstringnya. Seperti ini. Bisa tekan ke bawah. Relax. Tekan lagi. Relax. Dan otot hamstringnya, tekan ke atas. Relax. Tekan lagi ke atas. Relax. Latihan ini untuk memperlancar aliran darah di area yang sudah dioperasi. Kemudian latihan H+3 sampai H+13. Nah, latihan di H+1 dan H+2 itu diulang, lalu ditambahkan dengan latihan partial weight bearing di parallel bar. Apabila sudah bisa berjalan kurang lebih 3 meter, kita bisa melatih partial weight bearing dengan walker prosesi sementara. Lalu ada latihan berupa partial weight bearing atau PWB. Nah, latihan ini dapat dilakukan dengan cara crawl, berjalan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan kaki yang sehat. Kemudian untuk H+20, kita bisa melakukan latihan duduk ke berdiri, kemudian berjalan di parallel bar, berjalan dengan walker dengan partial weight bearing. Dan apabila pasiennya sudah bisa, kita juga bisa melatih dengan non-weight bearing, itu bila kondisi pasien memungkinkan. Nah, kita juga harus memperhatikan phantom poin pasien. Nah, kemudian kita lihat apakah odem di phantom tersebut itu mereda atau belum. Nah, selanjutnya itu apakah pasien sudah diberi obat untuk mengurangi odem, tapi kita juga bisa memfasilitasi pada phantom agar phantom bisa terbentuk dengan bagus seperti runcing. Nah, jadi nanti saat dimasukkan ke soket bisa fit dan bagus. Nah, dan yang terakhir yang kita harus perhatikan yaitu selalu mengecek vital sign pasien. Nah, ini dicek sebelum dan setelah latihan. Nah, jadi pasien tidak boleh sampai kelelahan saat melakukan latihan. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.